Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Solidarity GP part kedua. Early warning, ini bakal panjang, gua nggak tahu apakah ini akan menjadi 3 part lagi kayak Malaysian GP kemarin. Tetapi semoga cuma 1 part karena kita punya antrian Barcelona test lagi. Dan kalau kalian dengar bunyi bam-bum di belakang gua, itu karena tetangga gua main meriam yang pakai botol air mineral itu loh. Ya seperti itulah, namanya akhir tahun. Tempat kalian ada nggak? Jadi tetangga gue sebelah sana lagi main meriam botol air mineral, sementara tetangga gue sebelah situ lagi latihan nyanyi. Gue nggak tahu latihan nyanyi apa, pokoknya kurang lebihnya gitu. Jadi kalian bisa dengar lah backsound gue. Tapi semoga backsound yang dari admin akun bisa nutupin. Ini belum lagi truk-truk yang mau lewat. But anyway, yang gue lupa bahas di part pertama adalah perkara ban. Jadi Barcelona ini terkenal dengan track. Jadi Barcelona ini terkenal sebagai trek yang kurang grip yang pertama. Yang kedua, kalau suhunya dingin diperkirakan gripnya malah makin rendah. Jadi Michelin itu menurunkan alokasi khusus dengan tambahan ban yang berbeda-beda. Jadi untuk ban depan yang biasanya turun dengan 3 kompon, kali ini turun dengan 4 kompon. Jadi ada 2 ban hard yang turun, yang satu simetris, yang satu asimetris dengan sisi kanan lebih keras yang biasanya dipakai di Valencia. Kemudian untuk ban belakang itu turun dengan 3 kompon, di downgrade. Jadi ban belakang Barcelona bulan Mei kemarin itu di downgrade, mediumnya menjadi hard, softnya menjadi medium, dan Michelin membuat kompon baru untuk soft yang lebih lembut. Karena diperkirakan suhu trek itu akan sangat dingin sehingga akan sulit bagi para rider kalau cuman pakai ban soft standar yang dipakai di bulan Mei kemarin. Nah untuk ban depan, nah ini lebih nano-nano nih. Ban depan untuk kompon medium dan hard itu dipakai dari versi Barcelona pertama tapi di downgrade. Jadi ban medium bulan Mei itu menjadi ban hard simetris yang dipakai saat Barcelona 2. Kemudian ban soft yang dipakai di bulan Mei kemarin itu menjadi ban medium untuk Barcelona 2. Jadi untuk ban medium dan hard itu ada alokasi ban simetris yang dipakai di Barcelona 1. Nah untuk ban softnya Barcelona 2 itu dipakai ban soft versi Valencia yang asimetris sebelah kanan lebih keras. Karena kan Valencia itu winter test lebih dingin. Jadi Michelin itu sudah memperkirakan bahwa ini cocok untuk suhu dingin nih. Itu yang dibawa ke Barcelona 2. Kemudian ban hardnya itu juga diambil dari Valencia dengan sisi kanan lebih keras, asimetris. Jadi alokasi bannya adalah ban soft dari Valencia dengan sisi kanan lebih keras. Kemudian ban medium itu strukturnya simetris dari Barcelona 1 kompon soft. Kemudian ban depan hard yang pertama adalah kompon simetris dari ban medium Barcelona 1. Kemudian ban hard tambahan adalah dari Valencia dengan struktur asimetris sisi kanan lebih keras. Kalau untuk ban belakang semuanya asimetris sisi kanan lebih keras, tetapi kompon softnya dibuat baru. Jadi ya sebenarnya ini diapresiasi oleh para rider, cuman ada beberapa yang bingung ini gimana caranya milih bannya. Jadi udah gue bilang ini adalah faktor X yang membuat Solidarity GP ini nggak tahu bakal jatahnya kemana. Kenapa? Karena yang punya skenario nggak bisa memprediksi rider ini akan pakai ban apa ketika balapan panjang dan ketika sprint race. Nah kalau mereka semuanya pakai soft ya bisa kelihatan di sprint race. Tetapi kan intinya adalah balapan panjang. Kalau mereka semua pakai soft, itu akan susah untuk menjatah karena ban yang paling sering digunakan sepanjang akhir pekan itu adalah ban soft. Mereka pakai di prakualifikasi, di kualifikasi 1, kualifikasi 2 dengan sprint race. Jadi kalau di balapan panjang juga pakai ban soft, nah itu pusing kan? Jadi mereka sendiri nggak tahu ini mau dijatahnya gimana. Yang paling masuk akal menurut gua adalah mereka menjatahnya di ban medium. Itulah kenapa Martin pakai ban medium. Karena itu adalah yang paling mungkin dijatah. Mereka berpikirnya, oh kalau dipaksa ini perebutan Jordan sampai balapan panjang, artinya mereka akan menggunakan ban medium bukan ban soft. Karena kan Michelin itu bikin ban soft baru itu yang memang secara khusus untuk Barcelona 2 ini. Karena ban medium yang dipakai oleh Martin itu adalah ban soft di Barcelona 1. Ngerti nggak?
Jadi prediksinya mereka adalah mereka mau pakai ban medium sebenarnya, tetapi Peko pada akhirnya pakai ban soft. Maaf. Itulah kenapa gue bilang kalau ini ban makin banyak alokasinya, itu akan pusing untuk menjatahnya, kecuali mereka tahu bahwa mereka hanya akan pakai ban tertentu. Kurang lebihnya seperti itu. So di part 1 kemarin kita membahas soal penonton. Kemarin MotoGP resmi memecahkan rekor terbarunya 3 juta penonton sepanjang satu musim, sekitar 3.100.000 penonton bla 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 lah. Lumayan banyak, dan menurut mereka itu karena ada format sprint race. Jadi mau nggak mau orang harus hadir di hari Sabtu, nggak mau melewatkan sesi sprint race. Sehingga jumlah orang yang datang itu bukan cuma hari Minggu, harus datang juga hari Sabtu karena mau nonton sprint race. Nah, gosip terbaru nongol dari KTM. Dan kalian tahu KTM ini dimiliki oleh Pirar Mobility, dan kalau kalian ngintil gua sudah lama, kalian pasti tahu bahwa KTM ini mengalami krisis keuangan. Di tahun depan mereka dipastikan akan menyingkirkan merek gas-gas dan Husqvarna karena menurut mereka itu sama sekali tidak menguntungkan dan memakan banyak biaya, karena ternyata mereka akhir tahun ini masih punya utang sekitar hampir 350 juta euro. Itu masih dalam bentuk utang ke supplier dan kalau nggak salah marketing kurang lebihnya kayak gitu, pengiklan lah. Jadi gosipnya KTM ini tahun depan itu akan menghentikan produksi mulai bulan Januari dan Februari untuk tahun 2025 untuk mengurangi biaya produksi dan tenaga kerja. Sehingga gosip sepoi Stefan Pirer itu meminta bantuan, tahu nggak dari siapa? Bajaj. Iya, merek motor India itu. Ternyata Bajaj itu memiliki sebagian kecil saham di Pirar Mobility yang memiliki KTM, Gas-Gas, MV Agusta, Husqvarna, dan sharing dengan CF Moto. CF Moto ini satu grup dengan Xinjiang Motor yang putus kontrak sama Grace ini, tetapi juga untuk CF Motornya itu share sama Pirar Mobility. Jadi karena KTM ini sedang dalam krisis, gosip berhembus sepoi-sepoi, Stefan Pirer itu meminta bantuan kepada Bajaj sebagai salah satu pemegang saham di Pirar Mobility untuk memberikan bantuan keuangan. Bukan dalam bentuk menjual sahamnya, tetapi meminta tambahan modal penyertaan ke Bajaj. Ini sih katanya masih dalam nego-nego karena you know lah, Bajaj ini kalau nggak salah dimiliki oleh salah satu orang terkayanya India dan salah satu orang terkayanya dunia, katanya. Gua nggak ngerti lah. Katanya sih lagi di lobby, tetapi gosip terbarunya adalah Red Bull akan turun tangan. Jadi setelah kemarin Marc Marquez dikabarkan resmi menandatangani kontrak dengan Monster Energy, itulah kenapa dia di tes Barcelona nongol dengan letter yang polos, nggak ada sponsor sama sekali. Itu karena dia sudah tanda tangan kontrak dengan Monster Energy, tapi di saat yang sama durasi kontraknya dengan Red Bull belum berakhir. Jadi dia nggak pakai sama sekali sponsor apapun di letternya. Dan gua rasa itu adalah bagian dari penghematannya Red Bull juga, sehingga mereka digosipkan punya pencadangan dana untuk membantu Pirar Mobility yang adalah induk perusahaannya KTM. Stefan Pirer ini punya hubungan baik dengan pewaris tahtanya Red Bull. Jadi Pirar Mobility ini juga punya saham di salah satu merek alat pemadam kebakaran di Austria, dan dia share pemegang sahamnya itu dengan pewaris tahtanya Red Bull, kalau nggak salah namanya Mark Massachusetts atau siapa gitu, tetapi dia adalah anaknya Didi. Didi ini adalah ownernya Red Bull, dia pemiliknya 45% saham di Red Bull, mayoritas. Jadi Mark ini adalah salah satu pewaris tahtanya Red Bull. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, ada kemungkinan besar dengan lepas sponsornya Marc Marquez dari Red Bull bisa mengalokasikan dananya untuk KTM dalam bentuk bantuan pendanaan, entah itu bentuknya utang lah, apalah, gua nggak ngerti. Tetapi yang jelas bukan dalam bentuk penambahan modal, karena Red Bull nggak punya saham di Pirar Mobility, karena yang punya saham di situ adalah Bajaj, dan lobby-lobbynya masih belum ketemu apakah Bajaj mau menambahkan penyertaan modalnya atau enggak. So, kita bahaslah dua pabrikan terbaik. Yang pertama tentu saja Aprilia. Kita bahas dulu Papa Nina. Papa Nina ini ada insiden sama Peko. Jadi memang dari awal-awal kemarin kan gua udah bahas ini nationality order. Para rider Spanyol sudah bisa dipastikan akan mencoba mengganggu Peko. Kalau memang mereka nggak bisa mengganggu secara head to head, ya main mental. Nah, itu yang terjadi antara Papa Nina dengan Peko di sesi latihan bebas pertama hari Jumat pagi. Masih pagi, Pak. Sesi pertama pula.
Jadi ceritanya sesi latihan bebas 1 itu sudah berakhir. Nah, kalau sudah habis latihan bebas, biasanya mereka adalah latihan STAR. Jadi semuanya itu latihan STAR di tempat yang ditandai sebagai tempat sesi latihan STAR. Nah, si Peko, you know lah ya, kebiasaannya dia kalau latihan STAR pasti jelek. Karena memang itu masalah dia selama akhir musim. Jadi ya memang beneran latihan startnya jelek. Jadi karena latihan startnya jelek, dia memilih untuk oke, kita masuk pedok. Jadi ketika dia selesai latihan start yang salah-salah itu, dia masuk di tikungan 1 itu dengan pelan. Nggak bisa dibilang pelan juga sih, tapi lebih ke dia nggak pasang personeling, tetapi memang masih dalam limitnya. Jadi itu masih dalam posisi 200 sampai 250 km per jam. Cuman masalahnya adalah Papa Nina nongol dari belakang, memang lagi latihan start, tetapi posisinya dia sangat cepat di tikungan 1. Ya ala-ala kualifikasi yang cepat banget gitu. Nah, si Peko nampaknya kaget karena Papa Nina itu masuk dari luar. Sebenarnya kalau mau dibilang dia mepet dengan Peko ketika masuk tikungan, enggak juga, masih ada sisa 1 atau 2 motor. Tetapi masalahnya adalah dia memotong masuk ke tikungan itu tepat di depannya Peko. Jadi si Peko karena dia nggak pasang personeling, kaget, dia peganglah remnya, ujungnya ya dia crash. Dan karena crashnya jelek ya sesi latihan bebas 2 dia sempat megang-megang pinggulnya karena kan itu jatuhnya jelek banget, bahkan kepalanya itu sempat terbentur. Jadi ya memang menurut beberapa jurno untung-untungan loh dia nggak cedera karena memang kondisinya dia terbanting. Nah waktu itu ketika habis crash otomatis si Peko marah karena menurut dia ini kan sudah akhir sesi, ngapain lu cepet-cepet lewat di situ. Lagian lewatnya kenapa dari luar? Itu loh di dalam luas gitu. Maksudnya si Peko kenapa milihnya dari luar? Mana lu motongnya juga tiba-tiba kayak gitu kan? Nah Papa Nina jelas merasa nggak bersalah. Kapan sih dia merasa bersalah? Kalau gue pikir setiap dia punya insiden, dia itu amat sangat jarang merasa bersalah. Masih ingat tahun lalu ketika dia nyundul-nyundul si Peko, padahal si Peko retak tulang pergelangan kaki gara-gara crash sama dia. Padahal itu ceritanya dia ada di belakangnya Peko, tapi karena Peko ada di depan dan nutup line dia, itu dia merasa Peko nggak ngasih dia space. Padahal ketika crash itu si Peko sudah setengah motor di depan dia sebenarnya, dan dia sama sekali nggak merasa bersalah. Nah sama dengan ini. Jadi dia bilang, oh ya saya nggak merasa bersalah. Ya memang sih karena kan Pekonya crash tanpa menyentuh dia. Jadi logikanya kalau nggak ada kontak ya dia nggak salah sebenarnya. Logikanya. Tetapi di saat yang sama dia tiba di tikungan di belakangnya Peko. Jadi sebenarnya aturan tikungan berlaku. Yang punya line adalah Peko. Papa Nina yang harus memilih dia mau lewat mana, dia mau ngerem kapan. Papa Nina yang harus tahu karena dia sampai di tikungan lebih di belakang dari Peko. Jadi akhirnya Peko bilang, oke, menurut saya itu sama-sama salah karena saya tiba duluan di tikungan dengan kondisi lambat. Sebenarnya memang dia nggak lambat, itu 200 sampai 200 km per jam. Cuman masalahnya Papa Nina itu sampai di tikungan sekitar 300-320 km per jam dan itu jauh lebih cepat daripada Peko. Jadi kelihatannya si Peko santai, padahal sebenarnya nggak santai. Memang dia nggak pasang personeling, tapi dia nggak santai, masih dalam limit. Cuman ya karena Papa Nina full power dari sana ya kelihatannya si Peko santai, padahal nggak sebenarnya. Jadi menurutnya si Peko, ya saya sampai di tikungan memang agak lebih lambat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Vinales itu akan menyalip saya dari luar. Saya dengar dia datang, saya itu keluar, maksudnya mau minggir karena saya pikir dia mau masuk di dalam. Nggak taunya dia dari luar. Sudah dari luar dia motong pula, jadi ya saya kaget. Jadi buat yang bilang, ya kan dia jatuh sendiri. Iya jatuh sendiri, tapi nggak mungkin juga dia jatuh sendiri tanpa refleks. Kalau lu biasa naik motor terus orang motong dari luar kayak gitu, otomatis lu pasti ngeremnya ngerem mati. Nah kondisinya Barcelona dengan ban slick seperti itu dan suhu dingin karena mereka sudah selesai melakukan sesi, jadinya grip itu jelas kurang sekali. Sekali salah rem ya crash lah. Akhirnya jelek banget kan crashnya Peko. Karena sebenarnya ngeremnya sih simple, cuman karena nggak ada grip ya sudah jelek lah crashnya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry kalau kepotong, kalian sempat dengar bunyi gerudak-geruduk di belakang. Kucing gue kayaknya lagi ngejar cicak apa-apa gitu di luar. Gue kaget. Jadi ditanya lah Peko, kenapa lo juga lewat di situ lambat amat? Jadi dia bilang, ini adalah mesin terakhir saya. Jadi saya memilih untuk tidak membuang-buang mesin. Jadi saya tidak pasang personeling saya karena start saya sudah jelek. Di saat yang sama, saya tidak mengira bahwa Vinales itu akan menyalip saya dari luar karena saya itu sebenarnya mau minggir dan berpikir bahwa dia akan menyalip saya dari dalam. Nah ini Papa Nina nyamber. Oh dia pikir saya mau nyalip dia dari dalam. Terus kalau saya mau nyalip dari luar gimana? Kurang lebihnya saya kayak gitu. Jadi dia bilang ya saya memang lihat si Peko ada di depan dan
Dia itu ada di tengah-tengah tikungan, saya nggak tahu dia mau kemana. Jadi saya ambil lain dari luar, dan itu pun saya masih menyisakan space sekitar 2 motor. Jadi menurut saya tidak melakukan kesalahan apapun. Iya, ketika dia menyalipkan memang space-nya besar, tapi ketika dia motong, nah itu hampir nggak ada space si Peko. Nah ini yang akhirnya jadi santan instannya Papa Nina. Ketika teammate-nya yang mau pensiun itu finish P5, sebenarnya bisa P3 cuman karena dia mode bodyguard dan Emak Alex lagi kekeh-kekehnya untuk menyalip dia, karena kalau nggak menyalip dia akan finish di bawahnya Morbidelli di klasemen. Jadi dia kekeh untuk menyalip Papa Kembar. Papa Nina justru finish di P15, 1 poin tok dia bawa pulang. Sementara korban main game dia, Peko Bagnaia, yaitu finish sebagai pemenang dan mencetak rekor kemenangan ke-11-nya musim ini. Langit emang adil ya. Jadi Papa Nina mengakhiri musimnya dengan 1 poin di Barcelona. Padahal Aprilia memang terkenal kompetitif di situ. Jadi dia bilang, saya mengucapkan terima kasih kepada Aprilia atas semua pekerjaan yang sudah dilakukan sejauh ini. Secara manusiawi saya sangat puas dengan apa yang mereka berikan kepada saya. Musim ini kami sudah berusaha memberikan yang terbaik dan saya pikir kami patut bangga dengan tujuan yang telah kami capai. Jadi kan dia sempat double win di kota kemarin, itu bisa dibilang adalah target yang tercapai untuk dia, meskipun dia cuma sekali itu. Tapi menurut dia ya, yang penting gue udah capai target gue. Jadi dia nggak masalah lah mau pulang bawa 1 poin atau apa. Dia sebenarnya, sorry to say, udah muak sih sama Aprilia. Karena sejak Mugello kemarin yang dia nego gaji sama petingginya Aprilia, ujung-ujungnya ternyata malah si calon adipati gagal Jurdon Mangkage itu yang justru kontrak duluan dengan gaji yang jauh lebih besar dari dia. Wajar dia sebenarnya, yang penting gue selesain tugas gue, target gue, dan gue membuktikan bahwa gue lebih baik daripada teammate gue yang pensiun itu. Karena di klasemen kan dia lebih tinggi daripada Papa Kembar. Jadi ya udahlah, yang penting gue selesai. Nah, kita pindahlah ke Papa Kembar. Nah, ini yang menjadi kontroversi dan sorry to say, noda untuk Jordonnya Jorge Martin. Jadi ya memang Papa Kembar di sprint race kemarin itu dia sempat melakukan selebrasi perpisahannya dia, karena dia tahu kalau hari Minggu Jorge Martin bakal perayaan Jordon. Jadi dia membuat selebrasi perpisahannya di hari Sabtu setelah sprint race. Dia bikin double stunt. Jadi ada 1 orang rider yang memakai motor 125cc dia, dan itu nge-track 1 lap sama dia pakai motor Aprilianya. Jadi dia bilang, saya senang bisa mengakhiri karir saya dan musim saya dan balapan saya dengan cara yang sangat menyenangkan seperti ini. Karena menurut saya ini adalah akhir pekan yang sangat spesial bagi saya dan juga bagi teman saya, Jorge Martin. Saya sangat berterima kasih kepada Aprilia, kepada tim saya, kepada keluarga saya. Mengucapkan selamat tinggal dengan cara seperti ini setelah 20 tahun di MotoGP itu sungguh luar biasa. Ini adalah akhir pekan yang saya impikan, karena ini adalah balapan terakhir saya di mana saya kompetitif dan saya menjadi sangat emosional karena itu. Jadi ditanyalah dia perkara soal bodyguard. Ceritanya Enea itu komplain karena kan Enea ini lagi bertarung P3 klasemen dengan Marc Marquez. Ketika di sprint race dia finish di belakangnya Peko, dia itu lebih unggul poinnya daripada Marc Marquez. Tetapi ketika balapan panjang, Marc Marquez kan sudah di P2 duluan. Nah, kalau dia mau mempertahankan posisi 3 klasemennya dia harus finish paling enggak podium. Tetapi, ya itu masalahnya, Papa Kembar nahan dia. Jadi menurutnya ini ya, lu sebenarnya nggak masalah kalau lu mau mendukung temen lu. Tapi kalau lu ngejagain dan menghalangi rider lain, itu sama dengan lu menghancurkan karir rider lain. Kan waktu itu gue bilang, membiarkan orang lain lewat, kalau misalnya lu mendukung Martin, terus Martin lewat, lu biarin dia lewat, itu beda dengan lu jadi bodyguard nahan orang. Nah ini kan ceritanya sama dengan 2015, jadi bodyguard nahan orang dulu. Nah itu yang terjadi dengan Papa Kembar. Jadi menurutnya ini ya, posisi 3 klasemen itu sangat penting bagi saya. Tetapi Alex Espargaro, alih-alih dia mencoba untuk finish podium, dia justru merusak balapan saya dan merusak karir saya, karena saya ini sedang bertarung P3 klasemen dengan Marc Marquez. Papa Kembar bilang apa? Oh, saya nggak menyesal, saya justru bangga bisa membantu teman saya. Kalau 2015 yang jadi bodyguard, yang membantu itu mati-matian membantah. Nah kalau ini mengaku Kak, dengan bangga pula. Oh ya, saya bangga, saya sudah membantu teman saya. Dan saya tahu dia itu pasti akan diserang oleh para Ducati. Maksud gue ya, apa hubungannya dengan para Ducati? Para Ducati ini juga bertarung untuk klasemen mereka, bukan cuma karena dia para Ducatinya.
Alex Marquez kalau nggak finish di depannya papa kembar, dia akan finish di belakangnya Morbidelli di klasemen. Dan Enea itu harus finish di posisinya Jorge Martin kalau dia mau mempertahankan posisi P3 klasemen. Nah, di sisi lain, Jorge Martin itu kan sudah unggul 19 poin. Sebenarnya tanpa perlu dikawal pun dia akan jurdun sebenarnya. Yang bikin dia gagal jurdun itu cuman kalau dia DNF. Kalau dia masih finish di sekitar P9 itu nggak masalah, dia pasti kunci jurdun. Jadi Enea bilang, nggak masalah lu temenan sama dia, nggak masalah lu bantu dia. Tapi kalau lu menghancurkan balapan dan karir orang lain, nah itu beda cerita kak. Itu mestinya nggak boleh ada di kejuaraan seperti ini. Papa kembar bangga, oh ya saya memang sudah bilang sama Jorge Martin, saya ingin punya andil, ingin punya partisipasi dalam jurdun lo. Itulah kenapa ketika kualifikasi, dia dengan sengaja nyuruh Jorge Martin ngintil dia. Tapi pada akhirnya ngintilnya gagal karena Pecco tetap pole position, sementara Martin itu justru harus start dari belakangnya Marc Marquez. Jadi memang Martinnya yang nggak bisa ngintil, dan memang papa kembarnya yang nggak bisa lebih baik narik Martin di belakang. Jadi papa kembar bilang, posisi saya untuk pensiun memang penting, tapi menurut saya gelarnya Jorge Martin itu lebih penting untuk saya. Jadi saya bangga saya bisa melindungi teman saya untuk meraih jurdun dia, dan saya ambil bagian dalam perolehan jurdun dia. Menurut gua ini yang memang sorry tuh saya akhirnya membuat orang lain agak kurang respect sama Jorge Martin. Kalau kalian ngintil gua dari 2 tahun lalu, gua kayaknya pernah bahas di podcast ketika fans Spanyol itu yang merendahkan, menghina papa kembar dan Jorge Martin. Karena menurut mereka, 2 orang ini adalah pengemplang pajak. Dan di perayaan jurdunnya kemarin kalian bisa lihat betapa gua nggak bisa bilang sepi sih, tapi sedikit kurang meriah karena kalau mau dipikir ini adalah rider Spanyol yang jurdun setelah 2020. Bener nggak? Setelah 2020 butuh 4 tahun untuk seorang rider Spanyol jurdun. Jadi menurut gue perayaannya agak kurang membanggakan apa gimana? Bisa ngerasa nggak feel-nya? Karena justru yang membuat gue surprise itu adalah Pecco ketika dia ngomong di Parfeme, itu penonton justru memberikan dia tepuk tangan yang jauh lebih meriah. Sampai si Pecco negur sendiri, oh jangan kasih saya spotlight karena ini adalah panggungnya Jorge Martin, dia layak jurdun. Saya cuman menang di sini, tapi saya nggak jurdun, yang jurdun dia. Itu si Pecco sampai negur, saking kurang berasanya jurdunnya Jorge Martin di Barcelona kemarin. Dan masalahnya adalah Jorge Martin juga dengan bangga mengatakan bahwa dia dibantu di belakang podium. Itu kan ditayangkan live kak, pakai bahasa Spanyol lagi mereka. Jadi orang-orang di tribun Barcelona pasti tahu bahwa Jorge Martin memang bangga bahwa dia dibantu oleh papa kembar. Karena waktu itu si Pecco sama Marc Marquez kan emang sudah di depan sejak lap pertama. Jadi mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana. Nah ketika melihat tayangan ulang balapan, si Pecco baru sadar bahwa ternyata papa kembar sangat agresif. Karena si Enea itu sampai keluar track dan shortcut. Dan gara-gara itu dia harus keteteran berapa detik ke belakang. Karena nggak mau kena penalti. Karena kalau penalti long lap itu lebih musibah daripada lu mundur 1 detik. Mending lu mundur 1 detik daripada lu kena penalti. Long lap penalti itu 3 detik minimal. Jadi Pecco sempat bilang, oh kali ini Alex sangat agresif ya. Marc Marquez menimpali, oh iya memang dia agresif. Nah menjawablah si Martin, dia bilang, oh ya dia kayaknya mencoba untuk melindungi saya. Apa namanya? Bodyguard ya. Dia sendiri yang bilang bodyguard, dan setelah itu dia tepuk tangan dan bilang dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tahu nggak habis itu si Pecco sama Marc cuman diem. Nggak tahu mau ngomong apa. Gua tahu kalau Marc Marquez nggak berani ngomong karena kan dia pernah dalam mode bodyguard di 2015. Cuman waktu itu dia sama sekali nggak bangga, malah membantah habis-habisan. Bahkan Jorge Lorenzo pun itu membantah bahwa dia dibantu. Lah ini memang benar-benar yang satu bangga sudah membantu, yang satu bangga dia dibantu. Pakai tepuk tangan pula. Sementara si Pecco cuma diam karena dia tahu kalau dia ngomong ini makin rusak ini suasana jurdun. Karena bahkan ketika masuk di area parkiran podium, dia sudah tahu ini kayaknya agak-agak nggak terlalu berasa jurdunnya Martin. Jadi kalau dia mau timpali lagi nih tepuk tangannya si Martin, ini akan jadi masalah lagi. Jadi dia memilih untuk diam. Nah yang menarik lagi ketika Jorge Martin hure-hure sendiri di stage podium sana, Marc Marquez kan udah pergi duluan karena dia ada pesta sama Grace ini. Ada pesta perpisahan. Jadi Pecco itu memilih untuk tetap menemani Martin hure-hure sendiri di depan stage. Dia di pinggir stage, tapi dia tetap menemani Martin dengan tersenyum. Ini yang menurut gua mengubah pandangan para penonton Spanyol dan para haters-hatersnya itu yang benci banget sama dia dari dulu.
Ada yang bahas mabuknya lah, apanya lah, ininya lah, itunya lah. Pada akhirnya memberi respek penuh kepada Raja Ducati satu ini. Karena dia sama sekali nggak meninggalkan Martin. Karena dia tahu ini orang layak untuk dapat spotlight. Dia memang layak untuk Jurdun terlepas dari balapan terakhirnya. Ngerti nggak? Karena memang yang bikin nodanya itu cuman balapan terakhirnya ya. Oke lah yang ketika dia di Buriram Sprint Race nyalip dari green area. Anggaplah itu dia diuntungkan oleh aturan, tetapi kalau perkara balapan terakhirnya, nah itu memang agak bernoda memang di situ. Jadi Pecco nampaknya cukup sensitif soal itu dan dia memilih untuk menemani Martin hure-hure sendiri. Ini memang agak berbeda dengan Pecco ketika Jurdun di Valencia. 2 kali dia Jurdun di Valencia dan selalu meriah, meskipun itu adalah sirkuitnya Spanyol. Mungkin karena Bebe Vale yang nongol, jadi itu terasa amat sangat meriah untuk Pecco. Sementara untuk Martin terasa bahkan para rider lain dalam kata-katanya mengucapkan selamat, tapi memberikan selamat secara langsung, kalian bisa lihat nggak? Memang harus diakui ini agak sepi. Yang bikin noda ya memang ini, bau-baunya 2015 tetapi diakui dengan bangga. Dan Jorge Martin ketika dikonfirmasi kembali soal itu, dia bilang, ya saya senang karena saya punya teman yang selalu mendukung saya, seperti Alex Espargaro. Ya begitulah, dia memang layak Jurdun karena memang dia sangat mendominasi sepanjang musim. Udah gue bilang, sepanjang musim ini dia itu sebagian besar memimpin klasemen. Cuman ada beberapa kali si Pecco memimpin klasemen, setelah itu dia lagi yang pegang klasemen. Jadi ya memang wajar dia Jurdun. Cuman caranya di balapan terakhir itu yang jadi noda. Di luar dia sedikit-sedikit nyenggol aturan, dan di luar attitude dia. Ini adalah Jurdun pertamanya di MotoGP. Dan memang sifatnya sama Pecco kan beda. Jadi Pecco sekarang sudah auranya bapak-bapak gitu. Snaktaro sendiri bilang, ya biar aja lah dia senang karena Jurdun itu adalah gelar yang sangat sulit untuk didapatkan. Jadi kalau sekali lu dapat, ya nikmatilah. Karena nggak semua orang Jurdun 2 kali. Karena dia kan cuma Jurdun sekali di MotoGP. Papa Johan juga Jurdunnya sekali. Nah, si Martin adalah anggota terbaru klub 1 kali Jurdun MotoGP. Jadi dia bilang ya nikmatilah karena lu juga belum tentu mau menang lagi tahun depan kan. Jadi biarkan dia menikmati kebahagiaannya meraih Jurdun karena memang dia layak untuk Jurdun. Ya Pecco juga bilang gitu, biarkan aja dia menikmati karena memang orang Jurdun loh. Mau ngapain kayak kelakuan lu terserah karena lu kan Jurdun. Si Pecco maklum aja. Nah, kita pindahlah ke Papa Alice. Panjang ya kak, gua nggak tahu ini bakal jadi part 3 atau gimana. Pokoknya gua ngomong aja lah, kita bahaslah Papa Alice. Papa Alice ini berakhir di P12 kemarin. Lumayan bagus loh kalau menurut gue setelah dia absen lumayan lama gara-gara cederanya. Dan dia sebenarnya memutuskan untuk balapan di seri terakhir ini karena dia mau bikin perpisahan dengan timnya. Dan ternyata nggak buruk. Jadi dia finish P12, not bad setelah absen sekian lama. Jadi Papa Alice bilang, saya menyukai balapannya. Salah satu momen yang saya suka adalah ketika saya start dan mempush sekuat tenaga dari lap pertama hingga lap terakhir. Kecepatan saya sangat konstan meskipun ya setelah balapan saya agak tidak yakin dengan pilihan ban yang saya buat. Karena saya memilih ban belakang hard dan saya adalah rider ketiga yang finish dengan ban belakang hard. Rider pertama yang finish dengan ban belakang hard adalah Morbidelli dan saya itu finish 5 detik di belakang dia. Tapi sejujurnya saya juga tidak tahu saya harus memilih ban apa. Kalau mau dibilang ban medium nampaknya itu bukan pilihan terbaik. Saya rasa pilihan terbaiknya mungkin soft, tapi ya saya juga tidak tahu apakah ban soft ini bisa bertahan untuk balapan panjang. Jadi secara overall saya senang karena pada akhirnya saya bisa melakukan tugas saya, menampilkan performa yang bagus untuk balapan terakhir sebagai ucapan selamat tinggal kepada tim. Jadi ya kalau dihitung dia habis cedera di Indonesia kemarin kalau nggak salah, dan dia kembali ke track dengan kondisi ternyata dia bisa bawa pulang poin ya not bad. Karena kalau mau dibandingkan Raul Fernandez, aduh beda jauh. Raul Fernandez ini adalah satu-satunya rider yang bertahan di Aprilia, tapi dia finish paling belakang. Alasannya kenapa? Dia salah pilih ban. Jadi dia ngikut Papa Alice pakai ban hard, tetapi ternyata salah besar. Dia bilang grip saya 0. Sebenarnya di warm up saya sudah memutuskan mau pakai ban medium. Tetapi di saat-saat terakhir saya berubah pikiran, saya gantilah ke ban hard dan ujungnya disaster. Grip saya 0, sama sekali tidak ada. Sulit sekali bagi saya untuk bisa mengendalikan motor dan 100% itu salah saya. Jadi memang sepertinya timnya sudah negur, itu lihat si Martin di depan sana pakai ban medium. Pecco bahkan pakai ban soft. Lu mau pakai ban hard yakin? Ya si Raul juga yakin karena yang pakai ban hard itu adalah Sarko, Papa Alice juga pakai, Morbidelli pakai, jadi dia juga pakai. Dia pede banget pakai.
ternyata ya salah. Jadi dia bilang ya itu 100% salah saya, tapi saya mengambil pelajaran dari ini untuk dijadikan perenungan di masa depan. So, kita pindahlah ke Ducati Marco Bes. Marco Bes ini sempat nangis-nangis dulu sebelum balapan dimulai. Karena sebenarnya rencananya mau perpisahannya setelah balapan. Tapi habis warm up kok ya jadi sentimental dan emosional. Akhirnya mereka perpisahan dulu, nangis-nangis dulu Kak. Jadi dia bilang sulit bagi saya untuk tidak emosional. Karena saya punya 5 tahun yang panjang bersama tim saya. Karena ini adalah pertama kalinya dia lepas dari tim VR46. Selama karirnya sejak di Moto3 dia itu selalu berada di bawah sayapnya VR46. Jadi ini adalah pertama kalinya dia melanglang buana ke tempat lain. Sehingga dia agak-agak emosional memang. Jadi dia bilang sulit bagi saya untuk mengendalikan emosi saya. Karena sebenarnya saya berusaha untuk menahan emosi saya. Paling nggak sampai balapan lah. Karena 5 tahun bersama mereka adalah 5 tahun yang spesial bagi saya. Sangat indah. Saya tidak akan pernah melupakan perpisahan dengan tim di pit. Jadi dia bilang balapannya sendiri sih lumayan. Mau dibilang jelek ya nggak juga. Karena ya saya mengalami beberapa momen. Tapi yang penting saya finish. Karena ban depan saya itu memang sudah aus. Lalu diikuti oleh ban belakang saya. Dan di 10 lap terakhir saya hanya bisa mencoba bertahan dan saya menggunakan semua yang saya miliki untuk bisa menyalip Pedro Acosta. Jadi pada akhirnya saya berjuang sampai akhir dan saya berhasil. Tahun ini adalah tahun yang rumit bagi saya karena saya agak kesulitan beradaptasi, tapi saya tidak menyerah. Saya belajar banyak dan saya berkembang dan saya ingin berterima kasih dengan sepenuh hati kepada tim saya karena bersama mereka saya menjalani tahun-tahun yang istimewa. Nah, ditanyalah dia, lu kan bakal satu pedok nih dengan Martin tahun depan. Ada rencana nggak? Jadi dia bilang, ya saya belum tahu ini motornya gimana. Tetapi dengan Martin yang Jordan sekarang, dan menurut saya dia layak untuk Jordan karena memang dia sangat kuat musim ini, saya ingin belajar darinya untuk bisa menang. Nah, kita pindahlah ke Piro. Yang jadi member premium pasti tahu ceritanya kenapa Piro yang ditunjuk. Kalau kalian mau tahu ceritanya, jadilah member premium. Karena gue bahas itu di podcast Colongan. Jadi si Piro ini adalah penggantinya di Gia untuk seri Solidarity GP. Ditanyalah dia, gimana lu balapan dengan Desmo GP 23? Biasanya kan dia pakai Desmo GP terbaru pabrikan dalam test mode. Nah sekarang dia turun dengan Desmo GP 23 dengan mode balapan. Jadi dia bilang, iya ini adalah pertama kalinya saya menikmati motor hasil kembangan saya dengan mode balapan. Karena kan selama ini dia pakai motor yang lagi dikembangkan dengan part-part yang sedang dikembangkan, jadi dia nggak pernah pakai mode balapan. Nah, karena dia menggantikan dia pakai Desmo GP 23, artinya ini adalah motor yang sudah pakem hasil pengembangan dia. Dan dia bilang ini adalah pertama kalinya saya pakai motor yang fix hasil pengembangan saya, bukan sedang dikembangkan lagi. Jadi saya bisa tahu bagaimana motor hasil kembangan saya dengan mode balapan. Tetapi bukan berarti saya tidak mengerjakan tugas saya sebagai test rider. Dengan motor ini saya tahu sensasi ban yang dipakai. Kan kalian tahu dengan konsesi terbaru Ducati itu dikurangi ban tesnya. Jadi si Piro itu demi menghemat ban itu harus pakai ban itu sampai aus-aus banget saking dibatasi bannya. Jadi dia bilang ini adalah kesempatan saya untuk menguji motor dengan ban yang ini. Karena kan di Barcelona kemarin turunnya ban khusus kan. Jadi itu adalah pertama kalinya dia pakai ban yang agak berbeda di Barcelona. Biasanya kan pakai yang ban depan simetris. Nah kali ini dia pakai ban asimetris. Jadi dia bilang ya lumayan untuk mencari data soal ban asimetris. So kita pindahlah ke Pramac Morbidelli. Gua nggak dapat dia punya wawancara dimanapun, gua nggak tahu ada apa. Apakah dia memang menolak diwawancara, ataukah memang dia nggak sempat diwawancara, ataukah memang dia lagi sibuk perayaan Jordan sama Jorge Martin kemarin jadi nggak sempat diwawancara. Gua nggak dapat wawancaranya sama sekali. Gua udah cari kiri kanan nggak dapet. Jadi kita miss dulu yang satu ini. Dia finish di P8 kemarin. Jadi memang ekspektasinya para fans Spanyol yang waktu itu sempat benci Peko. Ini sebelum balapan berakhir, itu Peko masih dibenci loh ketika belum balapan. Jadi ketika kualifikasi, si Peko ini kan sempat bilang, saya memang butuh bantuan untuk ada rider di antara saya dengan Martin. Tetapi saya ingin membantu siapapun yang mau ngintil saya, mau curi kintil saya di kualifikasi, supaya bisa start di depannya Martin.
Nah, waktu itu yang langsung mendaftar siapa lagi kalau bukan Kang Curi Kintil. Marc Marquez lah. Jadi Marc Marquez itu ngintil tepat di belakangnya Pecco. Nah, di belakangnya Marc Marquez adalah Franco Morbidelli. Jadi Pecco itu narik 2 rider di belakangnya dia, ngasih kintilnya. Dan tahu nggak, Pecco berhasil lolos pole position. Posisi keduanya adalah Marc Marquez, posisi ketiganya adalah Franco Morbidelli. Artinya curi kintil mereka semua berhasil dan yang ngasih kintil juga nggak salah-salah. Jadi mereka tetap posisi 1, 2, 3 sampai papa kembar datang dengan memberikan kintilnya untuk Jorge Martin. Papa kembar nyempil di P2 dan Jorge Martin nyempil di P4. Di antaranya Marc Marquez dengan Morbidelli. Jadi waktu itu fans Spanyol, termasuk papa kembar itu sempat curiga bahwa Morbidelli ini akan mencoba untuk mengganggu Jorge Martin. Meskipun gua tahu ada tim order sih sebenarnya, dan Papi Campinotti juga kan dekat sama Morbidelli, pasti ada tim order. Meskipun faktanya Morbidelli ini adalah temannya Pecco di VR46 Academy. Jadi pada akhirnya Morbidelli memang bilang, saya mau netral karena saya temannya Pecco, di saat yang sama saya teammate-nya Jorge Martin. Jadi saya tidak akan mengawal Martin dan saya jelas tidak akan bisa mengejar Pecco. Jadi saya mau membalap untuk diri saya sendiri. Nah, akhirnya dia finishnya di belakang. Karena jelas dia nggak boleh ganggu Martin, dan di saat yang sama dia juga nggak mau ribut sama Pecco. Jadi ya dia akhirnya di belakang melorot. Sebenarnya dia sempat maju ke P6 kalau nggak salah, tapi akhirnya dia melorot. Kemungkinan sih masalah grip, kemungkinan. Cuman ya belum ada wawancaranya, nanti dilihat lah. Kalau dia ada wawancaranya gue bahas di part berikutnya. So kita pindahlah ke Martin. Jadi Martin bilang, ini adalah momen yang saya nantikan sepanjang hidup saya, karena ini adalah impian saya. Jadi saya berterima kasih kepada Ducati atas semua dukungannya meskipun saya hanya rider satelit, dan saya juga berterima kasih kepada Pecco karena dia yang membuat saya mengeluarkan semua yang terbaik dari saya untuk bisa mengalahkan dia. Karena memang hampir seluruh karir saya mengejar dia. Karena kan mereka pernah satu tim di Moto3 kalau nggak salah, tapi Pecco naik pangkat duluan. Jadi dia bilang, saya hampir seluruh karir saya itu mengejar Pecco. Dan kali ini saya berhasil. Dan itu juga karena Pecco. Jadi saya berterima kasih kepada Pecco karena dia yang membuat saya mengeluarkan semua potensi terbaik saya untuk bisa meraih impian saya. Dan soal apakah saya akan menggunakan nomor 1 atau tidak, kita lihat saja nanti. Dia sambil senyum-senyum nakal kayak gitu. Maksud gue biasa Jole, tapi ya begitulah. Ya menurut gue itu adalah santan instannya Ducati. Karena memang Papi Campinotti bilang bahwa Jorge Martin itu sudah memutuskan pengen jurdun dan harus jurdun tepat ketika dia tahu bahwa Ducati mempertimbangkan Marc Marquez dan memutuskan untuk menghancurkan prakontrak mereka yang disetujui di hari Jumat, Mugello. Jadi di Mugello, kalau kalian mundur-mundur di podcast Mugello, di hari Jumat Mugello itu mereka sudah punya prakontrak sebenarnya, lisan. Memang kan prakontrak lisan, nggak ada yang ditandatangan. Kalau ditandatangan mah namanya kontrak. Jadi itu prakontrak, isinya prakontrak kalian mundur sendiri ke podcast MotoGP seri Mugello. Tetapi Papi Campinotti bilang, sejak saat itu Martin ngomong ke saya langsung, kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa jurdun. Dan mulai saat itu, gosipnya memang Pramac memutuskan untuk lebih baik kita cari cara untuk pindah. Jadi kemarin resmi juga dibentuk Pramac Yamaha menggantikan Mastercam VR46 Moto2. Jadi tahun depan sudah nggak ada Mastercam VR46. Ini sisa tunggu waktu bahwa Bebe Vale bukan lagi brand ambasadornya Yamaha. Ya wajar, dia sudah nggak punya anak-anak di sana. Anak-anaknya di Ducati, di Honda, di Aprilia. Ya maaf. Oke, kita pindahlah ke Grace ini sama Alex paling duluan. Jadi sama Alex itu senang karena pada akhirnya dia finish P4. Setelah dia kekeh banget untuk bisa battle sama papa kembar, akhirnya dia finish P4 di belakangnya Martin. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang memuaskan saya karena saya bisa kompetitif dan saya cepat. Dan itu yang saya targetkan di akhir musim. Karena pada akhirnya saya mendapatkan level yang ingin kami capai di musim ini. Dan tugas saya tahun depan adalah mempertahankan level ini. Jadi ketika Enea Bastianini memutuskan mundur gara-gara dia sempat shortcut ketika battle sama papa kembar, Alex Marquez kekeh battle sama papa kembar. Pada akhirnya dia finish dengan posisi poin sama dengan Franco Morbidelli di klasemen, tetapi dia lebih di atas karena dia punya podium. Jadi kalau dia kemarin gak kekeh menyalip papa kembar, dia akan finish di belakangnya Morbidelli. Makanya dia senang, pada akhirnya saya ada di level yang saya inginkan musim ini. So, kita bahaslah Marc Marquez. Dia mengakui jasanya Raja Ducati Pecco Bagnaia di kualifikasi 2. Jadi dia bilang, ya posisi front row ini, dia kan startnya jadinya P3 karena papa kembar nyempil.
Jadi dia bilang, ya ini sebenarnya bukan catatan waktu aslinya, karena kan kalian tahu saya ngintil Peko. Tetapi karena Peko sendiri bilang bahwa dia butuh seseorang untuk bisa start di depannya Martin, ya saya memutuskan untuk mengikuti dia, dan berhasil. Kan kemarin udah gue bilang, ini adalah santan instan baiknya Peko. Kenapa? Karena kalau dia menawarkan kintil dia, itu adalah sesuatu yang dia nggak bisa kendalikan hasilnya. Satu, dia nawarin kintil, apakah ada yang mau nyuri kintilnya? Yang kedua, dia nawarin kintil, apakah ada yang sanggup mencuri kintilnya? Yang ketiga, kalau dia nawarin kintil, apakah itu orang akan membantu dia ketika balapan? Pada akhirnya semuanya terpenuhi oleh Marc Marquez. Dia mau curi kintilnya Peko, dia berhasil curi kintilnya Peko, dan dia berhasil finish di depannya Jorge Martin. Jadi semua janjinya terpenuhi. Impas kalau soal kintil-kintilan. Jadi Marc Marquez bilang, ya saya akui sebenarnya saya agak sulit kompetitif di Barcelona. 5 lap terakhir, kan udah gue bilang, kebiasaannya Peko sama Marc Marquez ini adalah 5 last lap attack. Jadi dia bilang, saya berusaha untuk menutup gap di 5 lap terakhir, tetapi makin dekat saya dengan Peko, makin panas ban depan saya, makin hilang grip saya. Jadi ya sudahlah, yang penting toh semua yang saya ingin capai tahun ini sudah tercapai. P3 klasemen ini sebenarnya nggak terlalu penting untuk saya karena tidak mengubah hidup saya. Saya juga nggak dapat apa-apa dari P3 klasemen karena tidak ada yang namanya bonus dalam kontrak saya dengan Gresini. Jadi semua bonus dia yang menang, podium dan segala macam, bahkan untuk P3 klasemen itu dia nggak terima karena memang kontraknya dia adalah dia nggak dapat bonus. Jadi dia bilang P3 klasemen ini nggak ada gunanya sebenarnya untuk saya. Tidak mengubah hidup saya karena saya nggak dapat bonus. Di kontrak saya nggak ada itu bonus. Tetapi ya sebelum balapan saya sempat bertanya kepada Mancini, manajernya Gresini, saya tanya sama dia, apakah finish P3 klasemen ini sangat penting artinya bagi Gresini? Waktu itu dia bilang, ya itu akan mengubah banyak hal di tim. Jadi saya bilang, oke, nggak usah dijelaskan lebih detail. Saya cuma perlu tahu bahwa kalian butuh ini P3 klasemen dan saya akan memberikan. Itu yang saya kasih, selesai. Karena kalau ini ya, itu penting untuk dia finish di P3 klasemen karena dia akan dapat 1 juta euro sebagai bonus. Itu bonus rider, dan karena berdasarkan kontrak Marc Marquez itu tidak menerima bonusnya sama sekali, jadi bonus P3 klasemen tahun ini itu diterima semua oleh tim Gresini. Ya nasib jadi pay rider kak. Kan udah gue bilang ya gitu nasibnya pay rider. Coba Aber, ngerti kan namanya pay rider? Ya kayak gitu, dia nggak dibayar, dia nggak terima bonus, dia bayar motornya, ya kayak gitulah. Jadi ditanya lah Marc Marquez soal Jorge Martin, jadi dia bilang, ya menurut saya dia layak lah untuk Jordan karena memang selama musim ini dia tampil kuat dan unggul. Jadi apapun ceritanya dia layak untuk Jordan. Karena memang di atas kertas dia layak untuk Jordan. Cuman ya memang balapan terakhirnya adalah nodanya itu yang bikin Jordannya sedikit tidak terlalu berasa karena satu, dia Jordan dengan kemenangan jauh lebih sedikit daripada Pecco Bagnaia yang berhasil menorehkan namanya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Di saat yang sama, bahkan ketika dia hampir pasti 99% bakal Jordan, masih ada papa kembar yang jagain dia di belakang. Kalau seorang Jordan sejati, dia tahu bahwa dia akan bisa mempertahankan posisinya tanpa bantuan siapapun. Itu Jordan sejati, karena dia tahu dia bisa, dia tahu dia layak Jordan, nggak perlu dia dibantu apalagi dilindungi. Dan ini malah terang-terangan dia bangga bahwa dia sudah dilindungi, dan pelindung dia juga dengan bangga bilang bahwa saya ada kontribusi di perebutan Jordan ini. Jadi Marc Marquez bilang P3 klasemen ini adalah tanda terima kasih saya kepada tim Gresini, karena kalau mereka tidak mau menerima saya mungkin sudah pensiun sekarang. Dan di saat yang sama saya juga ingin berterima kasih kepada Honda karena mau memahami saya, karena setahun yang lalu saya itu sempat mempertanyakan diri saya apakah memang saya kurang kompetitif. Tetapi dengan Honda yang mau memahami saya dengan melepaskan saya, dan Gresini yang mau menerima saya seperti keluarga sendiri, ini adalah tanda terima kasih saya, karena tanpa mereka mungkin saya tidak akan menjadi rider tim pabrikan Ducati. Ya iyalah, itu namanya efek domino, cuma butuh satu sentuhan. Pramak bukanlah opsi. Iya, itu sentuhannya ting, Pramak bukanlah opsi. Nah, merembet semua. Ya, Pramaknya pindah, Jorge Martinnya terdepak, Enea-nya pergi, Jordan-nya lepas, karmanya kesana kesini. Gresininya sendiri ya akhirnya sempat mengalami kesulitan ketika motornya meleduk di Mandalika kemarin. Tapi pada akhirnya dengan P3 klasemen kemarin tabungannya kembali kak. Terisi penuh lagi, 1 juta euro loh, itu lumayan. Dibandingkan Enea yang kemarin ngerusak motor KTM di tes Barcelona, kalau nggak salah itu 100.000 euro ding biayanya.
untuk perbaikan. Jadi lu bayangin berapa biaya yang dikeluarkan oleh Grace ini untuk membangun motornya Marc Marquez pasca meleduk di Mandalika kemarin. Jadi ya memang 1 juta euro hadiah P3 klasemen kemarin itu berarti banget untuk tim Grace ini. Jadi katanya Marc Marquez itu adalah hadiah, dan sebagai hadiahnya dia dipaketin sama tim Grace ini, diantar langsung ke pedoknya Ducati. Dibuang dia ke kursinya ini ya. Jadi alasan dia meninggalkan stage perayaan podium kemarin, meninggalkan Pecco dan Martin hore-hore sendirian, karena dia punya perayaan perpisahan di Grace ini. Jadi dibikin ala-ala Oscar, terus dia digendong sama adeknya. Gak lama dia diangkut lah tuh ke pedoknya Ducati, dibuang ke seatnya Enea. Itu Papita Rossi sampai ngakak-ngakak lihatnya. Untung gak dikarungin, cuma dipaketin katanya. Jadi bahasanya Grace ini adalah paket, diantar langsung ke seatnya. Untung gak dikarungin, gak cuma diangkut doang. So kita pindahlah ke para Ducati pabrikan. Enea Bastianini, adipati Ducati yang akhirnya lengser. Sudah gue bilang dia sangat mengincar P3 klasemen. Jadi dia bilang ini bukan cara yang saya inginkan untuk mengakhiri musim dengan Ducati. Terus terang, saya berkembang lebih banyak memang dibandingkan dengan saya di awal musim. Tetapi saya tetap ingin memberikan hal yang sebaik-baiknya untuk Ducati. Tetapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa, dan saya berharap pengalaman yang saya miliki di sini bisa saya bawa dan saya buat berarti di masa depan. Karena dia memang komplain soal satu dan lain hal perkara papa kembar. Jadi ditanyalah dia, sebenarnya yang bikin komplain kamu ini apa? Jadi dia bilang, sebenarnya begini, bukan masalah saya kalah battle atau saya terpaksa harus shortcut ketika battle, tetapi fakta bahwa sebenarnya Alex Espargaro itu punya kecepatan untuk finish di podium, untuk bisa menyelesaikan balapan terakhirnya sebelum pensiun di posisi podium. Tetapi alih-alih dia berusaha untuk meraih podium, dia justru menghalangi rider lain yang juga sedang berjuang untuk klasemen. Saya tidak mempermasalahkan persahabatan dia dengan Jorge Martin. Saya tahu mereka sangat dekat, tetapi menghalangi rider lain dan menghancurkan karir rider lain itu beda cerita. Yang seperti ini tidak seharusnya ada di kejuaraan. Karena kami ini berjuang bukan untuk menghancurkan Martin, kami berjuang untuk klasemen kami. Jadi dia bilang itu betul-betul tidak cocok untuk ada di kejuaraan. Karena kami tujuannya bukan untuk mengganggu Martin, kami punya tujuan di klasemen. Jadi Pecco sendiri juga sebenarnya nggak kaget dengan manuver-manuvernya orang Aprilia. Jadi dia bilang, ya saya tahu memang Martin dan Alex Espargaro ini berteman sangat dekat karena mereka tetangga. Dan saya tahu pasti Alex akan membantu dia. Selain itu, Aprilia akan senang kalau punya nomor 1 di motor mereka. Terserah kalau yang menang itu adalah Ducati, tapi kan yang pakai nomor 1 adalah Aprilia. Karena yang jurdunya di situ, bener nggak sih? Dan itu akan sangat penting untuk sponsor. Karena kan lu tahu Aprilia susah cari sponsor. Gosip berempu sepoi-sepoi, sponsor sudah ngantri sama Aprilia. Karena ketika Malaysian GP selesai, Martin itu sudah unggul 24 poin. Jadi sponsor itu gosipnya sudah antri untuk tanda tangan kontrak. Sisa tunggu Martin resmi Jurdun mereka tanda tangan kontrak. Jadi ya memang Pecco sudah tahu ini sponsor pasti akan senang kalau itu motor pakai nomor 1. Itulah kenapa Pecco nggak heran ketika para Aprilia itu memang punya cara lah untuk ganggu-ganggu dia atau mencoba melindungi Martin. Karena memang seperti itu, ada kepentingannya Aprilia di situ. Nah, Pecco sendiri akhirnya punya santan instan baiknya sendiri yang dibayar oleh langit. Jadi kan udah gue bilang di tengah musim kemarin, Pecco Bagnaia ini adalah orang yang paling nggak bersalah di tengah kisruh pramak bukanlah opsi. Jadi kalau dihitung sempoanya, yang masih punya utang ini adalah Marc Marquez. Tapi utang itu adalah ke Honda dan ke Red Bull. Untuk Jorge Martin sendiri itu sudah lunas, karena dia finish P3 klasemen. Dan dia sama sekali nggak bisa ganggu Martin. Sementara Ducati itu menerima santan instannya dengan kehilangan gelar Jurdun. Jorge Martin menerima santan instannya karena dia disolimi dengan mendapatkan Jurdun. Tetapi ada pengurangnya dan itu bikin Jurdun dia tidak terlalu dihargai. Karena di saat yang sama, dia mengunci Jurdunnya dengan mode bodyguard. Pramac sendiri juga menerima santan instannya sebagai tim satelit pertama yang Jurdun di era MotoGP.
Sama seperti Jorge Martin mencatatkan dirinya sebagai jurdun dari tim satelit pertama di era MotoGP, karena zamannya Bebe Vale itu zaman 500cc beda. Sehingga Pecco Bagnaia yang paling innocent di tengah kisruh ini itu mendapat santan instannya sendiri, karena kan dia dibenci sama fansnya Martin, dihina-hina kiri kanan, dan dia melepas jurdunnya dengan menorehkan namanya sebagai salah satu rider terbaik di sejarah MotoGP dengan 11 kemenangan satu musim. Jomplang banget dengan Jorge Martin yang cuma 3 kemenangan. Ini yang menjadi nyinyi-nyinyi di perayaan jurdunnya Martin kemarin. Karena dia dianggap jurdunnya sprint race, sementara Pecco Bagnaia itu lebih layak untuk jadi jurdun karena dia menang 11 kali. Dan kalau mau dikurang-kurangi, kalau nggak pakai poin sprint race, Pecco menang telak. Dan kalau nggak pakai poin balapan panjang, Martin menang telak. Jadi kalau mau dipisah, Martin memang lebih layak dikatakan sebagai jurdun sprint race, bukan jurdun sepenuhnya. Karena balapan sebenarnya itu adalah balapan panjang dan Pecco menang 11 kali di situ. Total dia punya 18 kemenangan satu musim, tapi itu nggak cukup. Jadi Pecco bilang tidak ada yang memalukan dari kalah jurdun, asal dilakukan dengan cara yang benar. Saya menghormati lawan saya tanpa melewati batas, tanpa merusak respek di antara kami. Jadi saya tidak merasa malu saya kalah jurdun. Di sisi lain, kemenangan ke-11 ini membuktikan bahwa saya adalah salah satu rider terbaik di MotoGP. Jadi sebenarnya saya bisa menang, cuman jadi yang terbaik saja itu tidak cukup untuk jurdun ternyata. Karena saya punya banyak nol, dan saya tidak bisa membuat alasan untuk banyak nol itu. Saya mengambil pelajaran dari musim ini adalah satu, bahwa saya harus berhati-hati bila berada di dekat rider lain. Karena ini kan dia digulung sama Clan Marquez 2 kali, ketika di Portimao dan di Aragon. Tetapi di saat yang sama saya juga punya banyak nol di sprint race. Itu kalau dia nggak digulung oleh Clan Marquez, itu dia sudah pasti jurdun, terlepas dari banyaknya DNF dia di sprint race. Karena ya saya kuat di kualifikasi, tetapi di balapan sprint race itu saya kurang kompetitif. Jadi Pecco bilang bagi saya Jorge Martin itu layak untuk jurdun. Kenapa? Karena memang dia sangat kuat musim ini, sementara saya itu banyak membawa pulang angka nol. Pelajaran lain yang harus saya ambil adalah cara saya beradaptasi dengan part-part baru. Jadi kalau kalian dengar podcast gue dari seri Red Bull Ring ya, yang gue bilang bahwa Pecco itu memakai paket aeronya dia itu dari awal musim karena dia nggak pernah cocok dengan part-part baru yang dikasih Ducati. Sementara di sisi lain, Enea dan Martin, terutama Martin itu sangat cocok dengan part-part baru. Jadi ini yang Pecco bilang, saya ingin lebih memahami kenapa saya itu agak kurang bisa cocok dengan part-part baru, sementara rider lain itu menggunakan part baru dan itu cocok dengan mereka. Jadi menurut saya Martin itu layak untuk jurdun karena dia punya angka nol tuh lebih sedikit daripada saya. Jadi saya turut senang untuk Jorge Martin dan saya harap dia menikmati pestanya. So itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini bakal berapa part. Next kita akan membahas tes Barcelona. See you next time guys. Bye bye.